warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Ramadhani dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu materi pada mata kuliah keterampilan komunikasi. Jadi, kita sebagai manusia sejatinya memerlukan suatu interaksi, yang dimana interaksi ini dapat berupa penyampaian pesan atau dengan kata lain, komunikasi. Komunikasi sendiri menurut cara penyampaiannya terbagi atas dua, yakni yang pertama komunikasi tertulis dan yang kedua komunikasi lisan. Ada yang mengibaratkan bahwa komunikasi merupakan pedang bermata dua, yang dimana sisi pertama dapat menimbulkan kesepahaman, yang dimana ini merupakan tujuan utama dari komunikasi. Namun sisi yang kedua dapat juga menimbulkan kesalahpahaman. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini. Bagaimana cara untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi atau bagaimana cara berkomunikasi efektif. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama untuk dapat berkomunikasi efektif adalah memahami sudut pandang orang lain. Mengapa kita harus memahami sudut pandang orang lain? Karena jadi sejatinya komunikasi adalah untuk memperoleh kesepahaman. Jadi dengan kata lain, kita memang harus saling memahami, bukan? Dengan memahami sudut pandang orang lain, kita dapat lebih memperluas cakrawala berpikir kita mengenai topik yang sedang kita bahas. Nah, apabila kita memahami topik yang kita bahas, maka kita akan dapat lebih mudah memperoleh ide dan solusi tentang masalah yang kita bahas dalam komunikasi kita. Dan yang kedua, lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita akan merasa lebih dihargai. Yang kedua, yakni berempati terhadap lawan bicara atau lawan komunikasi kita. Dengan kita menghadirkan empati dalam pembicaraan atau saat komunikasi, maka kita turut menghargai lawan bicara atau lawan komunikasi kita. Dengan empati pula, kita dapat lebih memahami perasaan dari lawan bicara kita. Dengan memahami perasaan lawan bicara kita dapat mengetahui bagaimana respon yang akan diberikan saat kita sedang berkomunikasi. Apakah mungkin saja dia tersinggung atau tidak dengan apa yang kita katakan. Yang ketiga, active learning atau mendengar aktif. Tentunya saat kita berkomunikasi, kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Dengan kita mendengarkan yang aktif dan mendengarkan yang baik, maka tentunya kita akan dapat memberikan respon yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lawan komunikasi kita. Yang keempat adalah ketahui lawan bicara atau lawan komunikasi. Dalam berkomunikasi, tentunya kita harus tahu dengan siapa kita sedang berkomunikasi atau dengan siapa kita sedang berbicara. Mengapa? Dengan mengetahui dengan siapa kita berkomunikasi, maka kita akan dapat memilih diksi atau pemilihan kata yang sesuai. Contoh kecilnya, akan berbeda bahasa atau diksi yang kita gunakan apabila kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang sepantaran, dan orang yang lebih muda. Jika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, tentunya kita akan menggunakan bahasa atau diksi yang lebih sopan sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan kepada mereka. Apabila kita berkomunikasi dengan orang yang sepantaran kita atau yang sebaya kita dapat menggunakan pemilihan kata atau diksi yang lebih santai sesuai dengan umur kita. Maka penyampaian pesannya pun akan lebih mudah. Begitupun seterusnya kepada orang yang lebih muda. Selain dari faktor usia ini, ada pun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi mengapa kita harus mengetahui lawan bicara kita. Seperti bahasa. Kita sadar bahwa kita tinggal di negara yang dimana bahasanya itu sangat banyak, sangat beragam. Maka apabila kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa dengan kita, maka sebaiknya kita menggunakan bahasa yang memang bisa kita mengerti dari kedua belah pihak. Contohnya, apabila orang Mandar dan orang Bugis sedang berkomunikasi, kita tidak bisa menggunakan salah satu bahasa daerah ini. Yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Selanjutnya, yakni yang kelima adalah memperhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang dimana mencakup banyak hal.
seperti sorot mata, ekspresi wajah, postur tubuh, nada bicara, hingga irama nafas pun. Dengan memperhatikan bahasa tubuh, kita akan mendapatkan informasi yang lebih dari sekedar memperhatikan tutur kata dari lawan bicara kita. Contohnya, terkadang orang mengatakan bahwa saya tidak apa-apa, tapi namun bahasa tubuhnya dia bernada tinggi atau ekspresi mukanya itu marah. Jadi, apabila kita memperhatikan bahasa tubuhnya ini, kita akan menyadari atau mengetahui bahwa sebenarnya dia itu sedang marah. Selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir dari bagaimana cara berkomunikasi efektif. Yang keenam ini adalah refleksi. Refleksi merupakan proses menanyakan kembali dan memprofase omongan dari lawan bicara kita. Dengan begitu, maka lawan bicara kita dapat mendengarkan kembali pemikiran serta perasaan yang telah disampaikan. Dengan refleksi ini pula menandakan bahwa kita memang mendengarkan dengan baik dan dapat memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Serta dengan refleksi pula kita dapat mengindikasi lawan bicara agar tetap mengobrol. Dengan begitu komunikasi akan tetap berlanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.